kita di sini, kita akan melakukan podcast. Yes. Jadi sebelum kita lanjut, kita anak KPK kenalan dulu. Kenalin, nama gue Albert Tanto. Nama gue James Akmal. Nama gue Kevin Joseph. Gue Radit. Wah, Muhammad Arif Putra Zain. Kenalin, nama gue Nicholas Enandra. Jadi mereka berdua sebagai narasumber. Oke, jadi kita di sini mau bahas apa? Ekonomi di bidang informatika. Salah dong. Informatika di Oh, bidang iya. Aduh, Aduh, balik dong. Jadi gimana Mal? Gimana tuh? Gimana Dit? Jadi kan sekarang itu lagi maraknya AI ya. Nah, kira-kira apa sih dampak positif dan negatif AI di ekonomi itu sendiri? Menurut siapa nih? Bebas. Bahas aja langsung aja. Apa perannya? Dampak positif negatif. AI di bidang ekonomi. Mungkin dari gua yang dampak positifnya dulu ya. Paling dampak positifnya kayak ada aplikasi belanja online. Jadi kayak memudahkan buat masyarakat beli barang-barang kebutuhan pokok gitulah. Kayak misalkan sebelum ada teknologi harus ke pasar kan, ke pasar tradisional. Dengan adanya dengan adanya teknologi ini, jadi kita tinggal pesan lewat aplikasi, tinggal pencet-pencet terus datang gitu. Nah, Kalau dampak AI. Hah? AI-nya? AI-nya ya. Ya kalau AI-nya itu paling kayak misalkan buat ini deh, pengusaha rumahan lah, UMKM lokal. Kalau buat manfaatnya paling kalau misalkan dia mau ngembangin bisnisnya, dia bisa nyari-nyari ide dari AI. Referensinya dari ya, AI. dia mau nyari inovasi-inovasi baru di AI. Iya. Karena kan AI juga bantuin. Bisa bantuin misalkan lu kebingungan nih, lu misalkan tadi apa lu? Nah itunya. Apanya? Dampak positif. Enggak usah tadi apa itunya? Pertanyaannya. Itunya apa sih? Satu apa ya? Alasannya tadi. Itunya. Itu buat ngembangin ide-ide inovasi. Nah, kalau misalkan kita kesusahan nih, mikir nggak punya ide kita, AI bisa bantuin. Kayak gitu. Iya sih. Dan dampak negatifnya? Dampak negatifnya orang-orang jadi males buat mikir karena Ya. pasti bakal bergantung banget gak sih? Jadi dia Gitu. nggak bisa ngembangin inovasi dari idenya dia sendiri, harus tergantungkan sama AI itu. Ya, Males karena gitu lah. kadang kan AI itu bisa aja menurut kita sesuai tapi di masyarakat Ya. atau orang-orang lain itu nggak sesuai. Ya. Kayak gitu. Jadi Jadi kayak ide yang misalkan inovasi atau ide dari AI ini ternyata buat target pasarnya si pengusaha ini nggak masuk. nah ya kayak gitu, Betul. contohnya kayak gitu. Misalkan nih lu misalkan pengen buat rumah nih. Lu misalkan di AI lu minta tolong buatin rumah 2 lantai. Nah, tapi AI ini bingung maksudnya lu tuh gimana? Kan kadang kita harus ngerinciin misalkan luasnya berapa, lebarnya berapa kan. AI itu kan nggak tahu ya. Dia itu bisa aja kayak misalkan menurut dia aja gitu kayak misalkan tingginya berapa, lebarnya berapa kayak gitu. Tapi kan kalau di kita kan pasti mungkin pengennya tuh yang gimana ya, yang luas ya gitu ya, yang gede gitu. Nah, biasanya bisa aja jadi si AI ini nge-generate itu cuman kayak rumah yang biasa aja, yang sederhana gitu, nggak kayak Jadi kayak nggak yang sesuai di pikiran kita gitu. gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Kamu nanya apa lagi? Entar gue mau nanya. Jadi boleh. kan AI itu emang banyak ya dampak positifnya buat ekonomi. Tapi ada nggak sih kemungkinan kalau AI itu bakalan menguasai semua pekerjaan di dunia? Kalau buat kuasain semuanya, kalau misalkan manusia itu sendiri nggak mau berkembang ya, Ya. kemungkinan besar menurut gua bisa, karena karena itu manusianya nggak mau berkembang. Kecuali kalau manusia mau ikut berkembang juga, soalnya kalau manusia berkembang kan berarti otomatis AI itu sendiri kan, jadi kita bisa nggak paham sama AI itu sendiri, teknologi itu sendiri kan, jadi kita nggak terlalu tertinggal gitulah. Kalau misalkan kitanya aja nggak mau berkembang, manusia itunya sendiri nggak mau berkembang, menurut gua nanti manusia ini bakal ketinggalan sama AI itu sendiri. Jadi ada kemungkinan besar bisa kegeser sama AI itu sendiri. Nah, ya kayak gitu. Kalau misalkan kita tuh pandai gunain AI-nya, nah kita tuh bakalan seimbang, kehidupan kita tuh bakal seimbang sama AI yang tadinya kita tuh nggak bisa, kita jadi bisa selagi kita mau berusaha nih. Misalkan AI-nya gimana ya, kita mau berkembang sama AI, nah kita tuh harus seimbangin guys. Kayak gitu, nggak bisa kalau kita tuh bergantung sama AI doang. Kalau misalkan AI-nya doang nih yang berjalan, otomatis kan kita kan bakal Bergantung. iya bergantung, terus kita tersingkirkan sama AI karena AI itu yang bakal makin canggih di kemudian hari nanti, di masa depan. Nah kalau kitanya nggak mau kayak gitu,
ya otomatis kita bakal tergantikan. iya kita bakal tergantikan sama yang ada namanya AI, dan mungkin di masa depan bakal ada robot kayak gitu. Iya. Kayak gitu guys. Oh iya, tadi kamu kan, lu kan sebutnya robot ya. Bedanya AI sama robot tuh apa sih sebenarnya? Apa beda apa sama sih? Kalau AI sama robot itu robot beda. tuh Robot itu tuh ibarat tuh kayak fisik. iya bentuk fisiknya Dari AI. AI gitu. Otaknya AI. Jadi kayak Iya, robot AI itu tuh- AI itu ininya otaknya. Biarkan Robot robot tuh- tuh ya itu kayak Fisiknya. bentuk itunya, Bentuk kayak fisiknya itu kayak kayak- otaknya itu. Jadi Iya, kalau ya, misalnya robot tapi kalau dia nggak pakai AI dia nggak bisa gerak gitu. ya. Nggak bisa Iya, berpikir. Karena kan pasti robot itu pakai yang namanya AI. Kalau sebelum Iya. mungkin kalau sebelum ada AI mungkin udah pasti pakai teknologi komputer, udah pasti kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi cuma kayak ngikutin kode yang udah ada. Cuma kalau Iya. AI kan Kalau dia AI bisa kan dia bisa- Dinamis. Iya. Iya, dinamis. bisa dinamis. Hmm. Nggak harus nunggu kodenya gitu-gitu. Kan bisa kalau belum ada AI kan pakai kode yang udah ada kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita merintah yang belum ada dibuat, berarti nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kalau terbatas sama kode itu aja ya kan. Iya, kalau misalkan kodenya cuma nyuruh jalan, ya udah Ya udah jalan dia nggak bisa, doang. nggak bisa Iya. gerak lagi, ya nggak bisa. Kalau Bisa misalkan lu lompat. pada pakai AI di robot, nah itu pasti lu misalkan nyuruh kayak jalan atau ngambil barang itu pasti bisa, kayak gitu guys. Jadi memang. Mau nanya nggak mau? Nanya-nanya nggak bang? Lah, Lah, lu Tanya dong dong. belum nanya, ayo. Nanya mau? Apa mau gue nanya? Atau gue nanya? Udah ngantuk lagi. Wah, itu Nanya apa ya? Apa aja kan ini? Kalau misalnya kayak film Wall-E gitu, ada kemungkinan kejadian nggak? boleh. Wall-E, tau nggak Wall-E? Oh, Yang Pixar. Oh. Hmm. Coba jelasin apa Wall-E itu itu kan kayak hipnosis robot ya? singkatnya itu ya. Ini apa namanya? Jadi di filmnya itu kan pada sama manusia tuh pekerjaan-pekerjaannya itu udah dikerjain sama robot. Jadi manusia tinggal duduk doang, tinggal makan lah, terus ngeliatin hiburan. Udah gitu-gitu doang. Cuma duduk doang gitu. Ya. tapi kan ada Oh, iya. alasannya. Mungkin. Ya alasannya Karena bumi gara-gara hancur. gara-gara buminya ini Iya, ya hancur. hancur, nggak ada tanaman ya. Iya. Hancur karena Gara-gara Sampah. polusi nggak sih? Polusi. Polusi. Polusi gitu bisa. Nah, Kalau di filmnya robot gitu itu ya. ya? iya ya. Kalau misalkan pertanyaan kayak gitu, kayak misalkan buminya hancur, mungkin di beribu-ribu tahun ke depan mungkin bisa ya. Ya, itu. Soalnya kan kayak misalkan mungkin bumi over kapasitas kan, terus kayak manusianya banyak banget, tapi buat tempat hidupnya dikit. Iya. Mungkin yang ditanyain tadi bisa terjadi gitu. Kalau misalkan dari zaman sekarang kita udah mikirin nih kayak manusia ini makin banyak tapi lahan makin dikit, mungkin dari sekarang bisa dikasih pencegahan atau apa gitu. Jadi mungkin ya bisa aja terjadi sih kalau di bumi hancur. Oke, gue mau nanya nih. Sabar. Wow. Aku mau tanya aja dong. Oke, AI bisa nggak sih punya perasaan kayak manusia gitu, misalnya kayak jadi suka sama antar sama AI, kalau nggak suka sama manusianya gitu lah. Jadi intinya ya punya perasaan gitu, punya bisa nggak? Gue izin jawab Kemal. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan AI sampai punya perasaan, menurut gue kayak aneh aja sih, soalnya sewajarnya teknologi aja Sewajarnya ya. teknologi. Kalau misalkan AI punya perasaan, kayak apa ya? Menurut gue tuh bakal kayak kalau kayak kita kan ngeliatnya dari sisi manusia kan. Jadi kayak kalau yang kita tahu kan AI kan nggak punya perasaan, jadi kayak mereka ngelakuin apa yang diperintahin kan. Kalau misalkan AI punya perasaan, itu bakal ngacauin kayak kehidupan manusia Iya, itu manusia. sendiri gitu loh. Kayak itu bisa nggak kemungkinannya? Kemungkinannya menurut Nggak gua, ada sih kalau menurut gua. kalau menurut gua misalkan ada pun harus jangan sampai ada sih sebenarnya. Iya, jangan Soalnya ada. itu ibaratnya Melanggar tuh etika. udah ngerusak tatanan hidup yang udah diciptain gitu loh. Iya. Kalau Wah. misalkan punya perasaan, Jadi kayak ngerusak gitu ya? Iya. Ya karena kan ini lu semua nih, gue pasti yakin lu pasti kalau pakai AI itu kan harus ngetik dulu kan, nyuruh dulu kan. Nggak mungkin kalau AI itu punya perasaan sendiri nih. Kalau misalkan terus? AI punya perasaan sendiri nih, bisa aja dong si AI kita ambil aja Ghosting nih. kita gitu ya. Ya kita ambil aja dari Gemini sama ChatGPT. Kalau misalkan di antara mereka bisa ada perasaan ya, otomatis berarti kan dia kan si Gemini ini bisa Suka sama ChatGPT. iya. Nah, kalau jadi bakal ngomong kan, tadi kan kayak nggak mungkin ya. Kalau misalkan kayak gitu berarti kan di balik semua ini teknologi bukan pakai manusia lagi dong. Berarti paling dari ini- AI-nya sendiri. iya, Jadi paling kalau kita ini nyiptain juga sih. AI, dari Jadi AI itu AI-nya punya apa sih perasaan?
otomatis ya bumi tuh orang-orang di dunia ini ya itu bakal kegeser semua sama AI karena AI ini bisa mandiri. Paling ini, Bukan Jadi disuruh. AI-nya bikin AI lagi tuh anaknya Nah, dia iya gitu. bisa jadi. Nggak bakal butuh kita lagi kan. Iya. Itu menurut gue itu yang rusak kalau itu. Iya. Soalnya kenapa jadi kayak misalkan manusia itu terlalu jadi karena misalkan AI punya perasaan manusianya jadi lebih ke AI itu sendiri. Nah, sedangkan kan yang kita tahu kan manusia tuh buat ngelanjutin hidup harus kayak ada keturunannya masing-masing gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan sampai teknologi bisa Jangan misalkan gitu. manusia misalkan dia punya perasaannya kayak AI nggak ke manusia lain itu bakal ngerusak tatanan hidup itu sendiri. Iya, Jadi betul. makin lama manusia bakal punah. Iya. Gitu, guys. Tapi bisa nggak AI misalnya nih manusia punah nih, terus tapi AI bisa punah sendiri nggak gitu? Sama-sama bisa di sana AI bisa munahin manusia lah gitu. Nah terus kan AI biasanya Oh, terus dia punah sendiri gitu ya, misalnya Ya, punah sendiri misalnya gitu lah. servernya kenapa gitu. Iya, kan itu kan server kan butuh maintenance manusia gitu. Iya, iya. Kalau menurut gue sih bisa-bisa aja ya karena kan misalkan manusia udah nggak ada ya otomatis kalau manusia nggak ada udah berarti Ya, lawan nggak ada. gantiin bumi AI ini kan? tuh udah rusak dong berarti. Iya, laut dia gantiin nggak AI. Kalau kemungkinan bumi rusak kan pasti kan ada bencana ini ya. Rata-rata AI itu kan pasti pakai yang namanya listrik kan karena listrik itu kalau bumi hancur ya udah nggak ada gitu, nggak ada maksudnya Nggak ada tenaga. iya nggak ada tenaga lagi gitu. Otomatis kayak gitu pasti kalau AI yang nggak pakai listrik, nggak pakai udara, nggak pakai air itu nggak mungkin ada sih kalau menurut gua. Karena kan Soalnya AI nggak bisa makan kan? iya AI itu nggak bisa makan, AI itu kan cuman apa sih algoritma ya, Iya, perangkat gitu kan ya dia itu ya sejenisnya gitulah kan pasti kan kalau perangkat kayak gitu kan pasti kan pakai listrik. Kalau menurut Atau lu gimana? air atau enggak udara gitu. Kalau AI ada yang bisa kayak gitu sih kalau menurut gue tuh udah buset, itu udah mustahil banget sih kalau menurut gua. Menurut lu gimana? Ya, Menurut lu? di gua kepikiran soalnya itu kayak nggak masuk akal aja sih. Mustahil gitu ya. Soalnya Mustahil aja. ya itu pertama gak mustahil kan. Ya. Terus kedua ya gak masuk di akal aja kalau misalkan lu nyoba mikirin juga kayak nggak masuk akal di pikiran lu. Misalkan sampai AI yang nguasain gitu ya. Sedangkan kan yang nyiptain AI itu sendiri kan manusia kan. Masa AI itu sendiri yang geser manusia? Menurut gua nggak masuk akal sih. Iya. Sama kayak Tuhan nyiptain Apalagi manusia. iya. Iya. Nggak Mungkin mungkin kan manusia ada- nyingkirin Tuhan. Iya. Iya, nggak mungkin kan. Harus Mustahil jadi gitu kan. Tuhan kayak gitu. Terus kan Ibaratnya mungkin kayak juga gitu kan deh. jadi AI yang nguasain bumi kan kayak Iya. nggak masuk akal gitu. AI kan juga nggak bakal bisa berkembang Iya. biak. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Dibuat anaknya Ada dirakit. lagi yang mau nanya nih? Toh, silakan nanya toh. Rakit anak AI. Silahkan nanya. Budget 5 juta. Apa? Nanya? Iya. Kan teknologi ini kan santai aja. Kita lama-lamain durasi. Kalau durasi kan. Ngeselin juga ya. Itu dia. Kita biar narasumbernya kapok, guys. Iya. Jadi teknologi ini kan kita tapaknya ekonomi ya, ngapa jadi Iya, jauh makanya banget gue tadi ini. BTW ya. Gini nih. Ini yang Oke, kita balik pertanyaan topik lagi. hostnya nih. Di bidang ekonomi. Jadi teknologi itu Gini aja dah. bisa ngebantu kita buat nyari uang kan. Ya. Nah, Istilah kata kita bisa nyari uang secara instan alias lewat judol. Emang judul nggak ya? Judol kan lewat teknologi. Kan topiknya iya. tentang ini kan informatika kan nggak Iya, harus AI terus kan. Nah, gimana tanggapan lu mengenai judol? Mau jawab dulu tuh gua. Kalau menurut gua judul ya untuk di tech era sekarang ya karena kan ini kan sebenarnya ibarat tuh kan judi yang dilakukan secara online kan. Kalau menurut gua ya Kenapa cok? Kenapa mal? nah ini kan judul itu kan sebenarnya kan judi dari secara online lah. Ini tuh kan pasti website nih Yes. karena kan online atau nggak dari aplikasi deh gitu. Iya. Nah judul ini tuh sebenarnya efek negatif ini gede banget karena bikin orang-orang tuh Kecanduan. iya kecanduan karena dia tahu dan ini tuh juga bisa dilakukan secara private karena ini kan website siapa sih yang tahu website kalau misalkan website sama orang bisa masuk kan? bisa Iya semua orang kan? bisa masuk karena kan emang tuh targetnya kan untuk semua orang kayak gitu. Misalkan ini ada website A, nah ini kan orang-orang pasti kan nggak tahu nih kalau misalkan ada website B, C, D, E, F, G dan seterusnya kan. Nah bisa aja ada salah satu orang yang pakai di salah satu website itu dan dia judi. Dan sebenarnya ini tuh kalau menurut gua ya judi online itu lebih bodoh daripada judi biasa karena dia itu bisa diakalin. Karena kan ibarat gini, lu judi online itu kan
pakai yang namanya Algoritma. Ibaratnya lu masang taruhan 1 juta Ya, jadi buat setting. ngelawan algoritma dan Awalnya dikasih menang dulu ya. iya, orang yang nyiptain website itu kan bisa aja dia ganti bikin dia yang mainnya ini tuh kalah. Kalau nggak Awalnya menang, akhirnya tapi tiba-tiba diulang lagi jadi kalah mulu. Iya, kayak gitu contohnya tuh kayak gitu karena kan AI ini kan AI judul ini kan luas ya jangkauannya ya. Pasti walaupun satu website ini ada banyak yang make, pasti misalkan bisa aja 100 orang make, misalkan naruh taruhan bisa dari 10.000. Nih judul ini ya, kalau ini fun fact ya guys, judul itu tuh bisa bertaruh dari gope terkecil itu gope guys. Wow, kok bisa tahu? Pengalaman ya, pengalaman. Ini gue ngambil positifnya aja ya guys, karena ada gue beberapa teman yang main judul dan itu taruhan dengan uang yang terkecil. Gope tadi. Ya, Bisa dapat berapa dia? gue sih nggak tahu ya karena waktu itu gue nggak terlalu nontonin banget. Awalnya jadi, menang kan ya? Awalnya dikasih menang kan? kemungkinan kayaknya iya sih karena gue nggak terlalu ini banget ya guys. Jadi kayak gue yang tahu itu dia bisa taruhan terkecil itu tuh di gope sampai ya terserah itu sampai limitnya mungkin nggak tahu ya gue. Dan itu tuh pasti mereka bakal kalah juga sih kalau menurut gue karena ya itu ibaratnya lu ngelawan algoritma nih, algoritma yang disetting sama manusia nih ibaratnya yang buat website itu pasti kan juga mau duitnya karena kan ya emang sama-sama kita tuh mau duitnya gitu. Kalau misalkan salah satunya nggak mau ngalah kan pasti kan susah. Nah jadi di mana itu kita nyiptain yang namanya algoritma biar uangnya ini tuh diputer, nanti diputer itu hasilnya bakal kemana. Tapi karena ini tuh dibuat bukan algoritma yang udah ada, jadi mau nggak mau pasti orang yang bertaruh ini harus mau nggak mau kalah gitu. Kayak gitu. Jadi intinya udah disetting gitu ya? Iya udah disetting pasti. Kira-kira dampaknya gede banget nggak sih kayak sampai merenggut nyawa orang itu bisa? Bisa karena yang pertama nih kalau judul itu kan pakai uang itu kan nggak gampang nyari ya orang-orang yang Nggak punya duit jadi dia ini apa pinjol. Mikirnya, pinjol ya, pasti mikirnya Judul. buat ya karena judul Pinjol mungkin dulu bisa kan. bikin menang, orang minjem duit kemana-mana terus Kayak langsung itu dapet tagihan gitu. makin lama bisa ngancur dari segi ekonomi, terus dari segi mental sama psikolog orang juga bisa hancur. Bisa. Makanya itu bisa nyebabin orang bisa bunuh diri. ya karena AI judul itu ya itu Parah tuh emang dampaknya. nggak ada yang namanya judul itu kaya kayak gitu karena itu kan Ada orang kaya dari judul. nggak ada itu nggak ada. Nggak. Karena kan itu juga ya website yang dibuat sama manusia pasti kan yang membuat itu kan buat keuntungan mereka kan pasti. Keuntungan sendiri. Keuntungan pembuatnya gitu nggak mungkin orang buat apa bikin website terus buat ngasih duit ke yang Orang lainnya lain. gitu kan pasti kan orang-orang sama-sama mau menang gitu kan. Tapi kan karena ini kan ibaratnya uangnya tuh lu muter tapi ujung-ujungnya ya udah lu ujung-ujungnya tuh kayak ngasih aja ke itu. Jadi kayak bandar nih nggak takut lu menang Iya, tapi dia bodoh. takut lu nggak main lagi gitu. Iya kayak gitu karena ya bandar itu kan pengen uangnya lu doang gitu. Iya, kan bisa aja dia dapat uang dari pinjol tadi itu kan. Iya. Iya benar dari pinjol tadi. Buat Iya kan? diputerin ke uang Iya, judi gitu Bandarnya bisa. tadi. Jadi Karena bukan berarti bandarnya takut apa kliennya menang, cuman takut kliennya nggak main lagi. Iya. ya karena kan itu kan uang itu muter. Misalkan lu dikasih hari ini menang berapa ratus juta, pasti kan lu kan otomatis gak mungkin dong lu nggak bakal main lagi. Pasti lu bakal main lagi. Lu Tagihan, misalkan ada naruh menang. sejuta lama-lama kan naik nih, misalkan jadi 10 juta jadi 50 juta itu kan Iya. itu di situ udah mulai siklusnya itu lu bakal Diturunin. iya diturunin didatuin lagi, lu jadinya nggak ada duit gitu, jadi Iya. bikin Pinjem lagi. iya nanti lu bakal minjem lagi seterusnya itu bakal lama-lama. Kalau lu namanya udah stres nggak ada penghasilan lagi dari luar selain pinjol itu lu bakal pusing, lu jadi stres. Ditagih Bisa aja sendiri lu mulu. menebut nyawa karena lama-lama lu udah stres, lu bakal bunuh diri paling jauh kayak gitu. Karena ya udah lu nggak dapet. Hah? Ya udah. Ya oke, jadi karena judul ini kan merenggut nyawa guys, karena semakin lama lu ketagihan semakin lu mendekatkan diri ke maha kuasa. Karena lu selagi lu nggak ada penghasilan lu kan pasti bingung, pinjol lu udah banyak diutangnya di mana-mana, utang pinjol aja udah berapa ratus juta misalkan. Nah terus lu mau kerja buat lunasin tapi kan di pinjol itu lu pasti ada Bunganya. bunga dan waktunya berapa lama harus bisa bayar. Kalau lu misalkan nggak bayar pasti kan bunganya Naik makin lagi, gede kan, naik lagi, makin gede. Jadi kayak bom bunuh diri itu. Iya kayak gitu. Nah lu Bom udah waktu pusing ya? di situ lu bisa aja ada
pikiran buat bunuh diri ngasihin diri karena ya udah gue nggak bisa nyelesain lagi gitu. ngapain lagi. Kayak Udah gitu, sama. guys. Mungkin di kelas dari gua kayak kalau bisa jangan nyampe nyentuh judul ya, walaupun Ya, guys. mungkin Canggih-canggih jadi teknologi dengar nggak dari bakal sampai orang-orang judul. kayak dari media kayak judul tuh dikasih sekali menang terus, Ya, terus kalau dikali misalkan lagi. udah menang gak usah main lagi, nggak bakal. Iya, nggak bakal. Daripada nyoba mending jangan sama sekali nyoba gitu loh. Iya. Soalnya kan takutnya nanti ketergantungan. Iya pasti tergantung Iya. kalau di judul tuh susah guys keluar Ngeri guys judul tuh. Oke. Jadi ini gitu aja. Gimana Akmal mau ngasih kesimpulan? Oke, sampai dulu. Enggak ada. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari tadi kan kita ngebahas teknologi di bidang ekonomi. Kita sampai bahas nyenggol-nyenggol AI tadi ya. Sama pinjol. Ya, jadi Sampai judul ya. AI bisa ngebantu kita untuk berbisnis, tapi itu juga bisa mengganggu produktivitas kita, dan juga teknologi bisa memberikan dampak negatif yang sangat buruk. Itu contohnya seperti judul dan pinjol tadi. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih banyak untuk Arif dan Hendra. Ya, masih. Baik, dari kami. Lah, dadah.